Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Oke, timbul apa? Kelaparan. Ini bukan yang pertama kali, udah sering terjadi. Hari ini disebut krisis ketahanan pangan. Salah bukan? Masalah urusan perut. Waduh, orang bisa gila nih kalau udah masalah urusan perut, saudaraku ya kan? Kampung tengah kalau nggak keisi, waduh. Orang bisa jadi brutal kalau perutnya kosong, saudara. Bisa jadi seperti binatang kalau perutnya kosong. Jadi ini sangat menentukan sekali kebutuhan dasar manusia. Lalu dikatakan sebab itu Ishak pergi ke mana? Ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah saudara, biasanya orang kalau ngadapin masalah selalu pingin cepat-cepat keluar dari masalah. Wajar dong ya. Mana enak sih tinggal di dalam masalah. Kita pingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. Ada solusi buat masalah. Nah yang biasanya saudaraku dicari pertama adalah siapa yang bisa nolong aku. Yang kedua, di mana? Jadi siapa dan di mana? Ini sama Ishak juga, saudara. Dia cari siapa? Abimelek. Di mana? Di Gerar. Ya. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa yang difirmankan? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, aku menyertai engkau, aku memberkati engkau kepadamu, kepada keturunanmu, kuberikan seluruh negeri ini, aku menepati sumpah yang telah ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu, aku membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku memberikan keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Ayat 6. Jadi apa? Tinggallah Ishak di Gerar. Ini belum resesi ya. Inflasi sudah luar biasa berasa. Ibu-ibu waktu ke pasar belanja bawang 1 kilo berapa kemarin? Sebelumnya berapa? Hah? Ibu-ibu lupa ya? 40.000 ya? Oke, sekarang bawangnya berapa sekilo? Wah ini ketahuan gak belanja ini. 80.000. Wah? Pasar ya, itu di pasar ya. Kalau di pasar modern lebih, kota wisata lebih mahal lagi ya. Gas naik harga berapa? Kan Gria Alam Sentosa gas LPG berapa? Yang tabung besar 225 kemarin kita beli 225. Tabung gas kalau 225 1 bulan pakai berapa tabung? Rata-rata 1 tabung. Oke, berarti kalau 10 bulan 2.500.000. Ya, itu baru gas, belum yang lain-lain ya. Oke. Nah, saudara, inilah yang sedang terjadi dan anak-anak muda dengar baik. Di masa kalian nanti saat kalian bekerja, kalian menikah, lebih mahal lagi. Wih, pada diam semua. Artinya apa? Nih, masanya Justin, Jovanka, semua ya, anak-anak remaja, anak muda ini. Masanya nanti ya, 5 tahun, 15 tahun ke depan, itu lebih sulit. Ya kemarin kita ngobrol sama satu anak muda, belum menikah. Udah bergaji lumayan tinggi tapi hidup sendiri. Wah ceritanya susah juga saudaraku. Jadi saya bilang, lu hanya hidup sendiri nih kan, gaji untuk sendiri aja udah susah hidup. Nah kalau udah nikah kayak kita gimana ya, udah punya anak begitu. Anak bukan 1, 2, 3 gitu kan. Gimana ya? Ini realitas.
Nah jadi saudara-saudara, kalau kita saudara hidup secara natural hari-hari ini, maka sudah pasti tergoncangkan. Karena semua yang natural, semua yang jasmani, yang fisik ini bakal terus tergoncangkan. Ya, bukan keadaannya lebih baik, tapi keadaannya jauh lebih buruk ke depan. Ya. Itulah sebabnya maka kita perlu hidup dengan prinsip-prinsip iman. Sebagaimana Ishak mengalami juga musim kelaparan dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, sudah sering terjadi kelaparan seperti ini. Nah, sebagai manusia ingin keluar dari masalah, ya kita semua nggak tahan ada di dalam masalah. Ya, jadi saya juga heran kalau ada orang suka cari gara-gara masalah, suka cari gara-gara gitu ya. Saya juga bingung kenapa ada jenis orang begitu ya. Kalau saya mah jujur aja saya nggak tahan ada masalah ya kan. Nah, tetapi seringkali yang dicari adalah manusia, siapa yang bisa nolong dan di mana aku bisa ditolong. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ishak. Tetapi puji Tuhan di ayat yang kedua dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Ishak jumpa sama Tuhan. Ishak dengar Tuhan ngomong. Nah saudara, saya percaya saudara Ishak ini punya hubungan yang intim sama Tuhan. Setuju saudara? Kalau dia nggak intim sama Tuhan, saudaraku, itu orang asing buat Tuhan, maka saya yakin Tuhan nggak ngomong sama dia. Ini orang spesial, kenapa? Karena ini anaknya Abraham. Tetapi anak Abraham yang saya percaya, Ishak juga saudara ngikuti iman papanya. Saya juga percaya Ishak ini punya hubungan pribadi sama Tuhan. Intim, dekat sama Tuhan. Sehingga dia bisa dengar Tuhan ngomong. Halo, amin. Iya kan? Sebab begini, kalau dengar suara Tuhan saja sebetulnya kita semua bisa dengar suara Tuhan. Persoalannya adalah bukan masalah mendengar suara Tuhannya. Tapi mengenal suara Tuhan. Ini yang ngomong sopo. Gitu kan? Ini yang ngomong Tuhan atau hantu, itu kan persoalannya di situ. Tapi saudaraku Ishak di sini nggak ada keraguan, dia tahu persis yang ngomong Tuhan. Bahkan dia nggak menunjukkan sikap gemetaran begitu sampai ketakutan. Ini siapa? Kalau belum pernah ketemu ya kan? Loh ya Tuhan dalam kemuliaannya datang itu yang menakutkan bagi orang yang belum kenal Tuhan, betul nggak? Tapi dalam cerita ini nggak ada catatannya, maka gemetarlah Ishak atau ketakutanlah Ishak dan ingin lari. Ini siapa yang datang gitu kan? Saya yakin karena Ishak sudah mengenal Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan dan inilah esensi dari doa. Amin. Esensi dari doa adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, mengenal Allah, ginosko dengan Allah. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, mengenal Tuhan, maka mudah sekali. Orang itu saudara dengar suara Tuhan. Tuhan kalau ngomong, dia peka. Dia tahu Tuhan lagi ngomong. Nah saudara, ini bagian penting di dalam doa. Yang seringkali dilupakan. Karena ketika banyak orang doa, dia sibuk dengan minta. Minta adalah bagian dari doa juga. Tapi minta bukan segala-galanya mengenai berdoa. Berdoa tuh begini, yaitu ketika saya jumpa seseorang, saya berjumpa Coach Cecep misalnya, saya ngobrol-ngobrol aja, ya cerita-cerita. Ini satu hubungan yang saya bangun. Ini doa, contoh doanya. Waktu saya ngobrol-ngobrol tiba-tiba aduh ada yang saya perlu minta. Kok boleh gak saya pinjem Fortuner bukan baru. Gua mau pakai melintas perjalanan ke Jawa gitu. Plus bensinnya boleh ya langsung diisi aja. Karena itu kan mesti bayar yang pakai Pertamax yang berapa tuh Del, yang harga berapa itu ha? Gak bisa pakai Pertalite gitu kan. Begitu. Dalam hati Coach Cecep maksud lu? Enggak lah, ini contoh gitu. Ya saudara-saudara.
Doa itu ya kayak begitu. Aku datang sama Tuhan yang gak harus aku langsung minta, enggak. Ya kita ngobrol-ngobrol dulu, ada puja-puji dulu, ya kan? Kayak begitu, baru oh ya ada yang mesti saya minta, ya udah minta, gak apa-apa. Tapi minta bukan segala sesuatu mengenai doa. Nah saudara, semakin saya akrab sama Tuhan, saya tahu dong Tuhan maunya apa. Tuhan ngomong sesuatu sama saya, betul gak? Nah ini bagian penting pada waktu kita berdoa, kita mesti peka Tuhan mau ngomong apa pada saya gitu. Karena pada waktu Tuhan ngomong itulah sesuatu terjadi, amin. Karena pada waktu Tuhan ngomong akan ada iman, karena bagian daripada perkataan Tuhan itu akan membuat iman di dalam diri kita. Dan atas dasar iman itu kita punya saudaraku legal standing. Kita punya satu jaminan, kita punya saudara satu perjanjian di situ yang kita yakini bakal digenapi sama Tuhan. Kalau kita yang minta belum tentu sesuatu terjadi. Tapi kalau Tuhan ngomong, ya amin. Jadi yang penting saya ngomong atau Tuhan ngomong? Iya. Jadi di dalam doa ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, pastikan kita dapat rema dari Tuhan. Ya itu bahasa kerennya itu ya, rema. Firman itu dalam bahasa Yunaninya ada 3 kata yang sering muncul. Yang pertama adalah graphe, adalah firman yang tertulis. Yang sudah baca cetakan itu loh. Yang kedua adalah rhema, firman yang diucapkan. Ya, itu rhema. Yang ketiga, firman yang hidup, logos. Nah jadi kata firman di bahasa Indonesia ya firman. Tapi dalam bahasa Yunani langsung beda. Kalau firman yang diucapkan, Tuhan hidupkan firman dari ayat-ayat yang kita baca itu namanya rhema. Ya, kalau firman yang hidup bicara mengenai pribadi Yesus, yaitu logos. Lalu firman yang tertulis, ya dalam bahasa Yunani disebut graphe. Nah saudara, pada waktu saudara bersekutu dengan firman, pada waktu saudara bersekutu dengan graphe, baca itu graphe, tulisan-tulisan itu. Saudara datang dengan sikap begini, Tuhan sampaikan sesuatu dong Tuhan dari apa yang saya baca ini. Aku mau dapat sesuatu dari sini. Nah dapat sesuatu itulah kita bisa sebut sebagai apa? Rhema. Understanding, ada pengertian dan jadi iman di dalam dirimu. Itu yang akan jadi saudara, rhema di dalam dirimu itu jadi iman. Nah itu yang mesti kita pegang. Pemazmur berkata, aku menyimpan janji-janjimu dalam hatiku. Ya kan? Aku pegang apa perkataan-perkataanmu. Sebab itu pasti terjadi. Nah pada waktu saudara kita berdoa, maka ini penting sekali. Usahakan, kita mesti terbuka. Nggak harus saat itu juga sudah dapat rhema. Tapi bisa saja nanti beberapa saat kemudian, terlintas sesuatu. Saudara tangkap, Tuhan lagi sampaikan ini nih. Entah itu berhubungan kesehatan saudara, pergumulan ekonomi saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, whatever. Di semua aspek kehidupanmu engkau sedang bergumul, pastikan dapat rhema. Karena itu yang menjadi solusi. Kalau saudara hanya ikut good idea-mu, belum tentu itu solusi terbaik. Iya kan? Sebuah solusi yang Anda anggap sebagai menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan atau melahirkan atau menimbulkan masalah lain atau masalah baru. Iya kan? Bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah tanpa masalah? Seperti, ini udah pengalaman pegadaian semuanya. Oh udah. Begini saudaraku, saya nggak bilang nggak boleh pergi ke pegadaian ya. Tapi kalau keseringan pegadaian berarti ada masalah. Ya dong. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa masalah? Kuncinya adalah saudaraku, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pastikan kita dapat pesan Tuhan. Amin. Kita dapat arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan, itu penting. Iya. Pada waktu saudara dengar khotbah seperti ini, jangan sekedar dengar khotbah. Tapi tangkap Tuhan lagi bicara apa sama saya. Itu paling penting. Karena itu yang saudara gak lupa. Itu yang menjadi iman di dalam dirimu, amin. Itu yang membuat engkau bisa lakukan
firman. Kenapa banyak jemaat Tuhan dengar firman gak bisa lakukan? Why? Karena gak dapat remanya. Tapi kalau dapat remanya pasti bisa dilakukan. Katakan amin. Ya. Jadi penting sekali untuk kita saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan mendapatkan firman-Nya. Ketika dapatkan firman-Nya, Tuhan bilang kepada Ishak, Ishak, aku sudah memberkati ayahmu. Dan perjanjianku adalah bahwa anaknya juga diberkati. Jadi anakmu juga, nanti cucumu juga diberkati karena aku udah janji semua keturunan Abraham diberkati. Bahkan melalui keturunan ini semua bangsa-bangsa juga diberkati. Melalui keselamatan yang diberikan kepada kita melalui siapa? Yesus Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus juga disebut keturunan Abraham. Haleluya. Jadi kita keturunan yang diberkati. Bilang sama sebelahmu, kamu keturunan yang diberkati.